Film dimulai dengan menjelaskan mengenai penciptaan dunia berdasarkan mitologi Tiongkok. Dikisahkan bahwa Pangu makhluk primordial memisahkan bumi dan langit, kemudian tubuhnya berubah menjadi matahari, bulan, gunung, dan sungai. Sementara itu, Dewi Nuwa menciptakan manusia dengan membentuk patung dari tanah liat dan meniupkan roh ke dalamnya. Sebelum wafat, Dewi Nuwa meninggalkan sebuah artefak bernama Feng Shenban dan memerintahkan Dewa Kunlun untuk menjaganya. Artefak itu diyakini memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia dan hanya raja dari semua raja yang dapat menggunakannya. Seiring berjalannya waktu, generasi baru bermunculan. Raja Chengtang mendirikan dinasti Shang dengan 4 adipati yang berkuasa di wilayah timur, barat, selatan, dan utara. Dari 800 raja yang ada, mereka mengakui bahwa Raja Shang adalah penguasa tertinggi. Namun 500 tahun kemudian, Raja Suhu dari Jizhou menolak untuk membayar upeti dan menantang Raja Yi dari dinasti Shang. Menanggapi pemberontakan tersebut, Raja Yi mengutus putra keduanya Yin Shou untuk memimpin pasukan. Yin Shou berangkat bersama resimen yang ia latih sendiri, terdiri dari putra-putra adipati dan raja yang ditawan dan dididik secara khusus. Salah satu di antaranya adalah Su Guangxiao, putra Raja Suhu. Demi menebus kesalahannya, Su Guangxiao memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Pasukan Yin Shou kemudian mulai melakukan penyerangan terhadap benteng musuh. Meskipun dihujani ribuan anak panah, pasukan Yin Shou terus maju hingga terhenti karena kuda-kuda mereka ketakutan melihat kobaran api. Untuk mengatasi hal ini, Yin Shou menutup mata kuda-kuda mereka sehingga pasukan dapat menembus benteng dan menghabisi lawan tanpa ampun. Ketika pasukan Jizhou mulai terdesak, Raja Suhu dan putrinya Sudaji berusaha melarikan diri ke makam Suan Yuan. Namun mereka dihadang oleh Yin Shou dan resimennya. Dalam pertempuran tersebut, Raja Suhu berhasil melukai Yin Shou dan darahnya menetes ke sebuah kendi berisi siluman rubah yang kemudian menghancurkan segel berusia 500 tahun. Dengan serangan mematikan, Yin Shou akhirnya berhasil menghabisi Raja Suhu. Melihat ayahnya terbunuh, Sudaji memilih bunuh diri demi kehormatan keluarganya. Tepat dengan datangnya runtuhan salju. Ketika runtuhan mereda, para prajurit terkejut mendapati Sudaji masih hidup meski dengan wajah pucat. Tanpa mereka sadari, Sudaji telah dirasuki oleh siluman rubah yang baru saja terbebas. Para prajurit yang hendak membunuhnya justru terpesona oleh kecantikannya. Yin Shou yang terpikat oleh pesona Sudaji membawanya ke istana. Sesampainya di istana, Yin Shou menyerahkan kepala Raja Suhu kepada ayahnya, Raja Yi. Pada malam harinya, ketika Yin Shou tengah membersihkan lukanya, Sudaji tiba-tiba mendekatinya dan menjilat luka tersebut, membuatnya sembuh seketika. Sudaji juga mengetahui ambisi terbesar Yin Shou menjadi raja dari segala raja. Ia menawarkan ilmu magis dan tubuhnya sendiri untuk membantu mewujudkan keinginan Yin Shou yang langsung menerimanya. Sebuah pesta kemenangan diadakan, namun di tengah perayaan, putra mahkota Yin Qi tiba-tiba mengamuk dan membunuh Raja Yi. Para resimen bersiap menghadapi Yin Qi hingga akhirnya Jipa putra Adipati Barat mengakhiri nyawanya.
Dengan kematian Raja Yi dan putra tertuanya, tahta dinasti Shang pun jatuh ke tangan Yin Zhou. 杀了他，非但无罪，反而为我大伤，因起弑父杀君，大逆不道。 Sementara itu, para dewa di Kunlun membahas artefak Feng Shenban harus diserahkan kepada Yin Zhou. Setelah perdebatan panjang, Jiang Jia, murid dari Dewa Agung Yuan Shitianjun, secara sukarela mengorbankan keabadiannya yang telah ia pelajari selama 40 tahun demi mengantarkan artefak tersebut kepada Raja sejati. Menyadari konsekuensinya, Jiang Jia tetap menerima tugas ini dan memulai perjalanannya ditemani muridnya Neja serta Yang Jian. 姜子牙，你真的愿意放弃？ Di kerajaan Shang, Yin Zhou mengadakan upacara penobatan. Namun, seorang peramal memperingatkan bahwa pembunuhan dalam keluarga kerajaan dapat membawa kutukan besar bagi dinasti tersebut. Sebagai solusi, Yin Zhou bersumpah akan membangun tumpukan kayu besar dan membakar dirinya sendiri sebagai ritual persembahan untuk menenangkan para dewa. Pada suatu malam, putra Yin Zhou, Yin Jiao, tanpa sengaja melihat siluman rubah sedang memakan organ pekerja istana. Ia segera mencoba menangkapnya, namun makhluk itu melarikan diri ke kamar Yin Zhou. Saat tiba di sana, Yin Jiao justru mendapati ayahnya sedang bermesraan dengan Sudaji. Beberapa hari kemudian, Jiang Jia, Neja, dan Yang Jian tiba di istana dan melihat persiapan tumpukan kayu. Namun, kedatangan mereka disalahartikan sebagai pekerja kasar, membuat Neja marah dan melemparkan pria yang mengejeknya hingga menabrak seekor gajah. Akibatnya gajah mengamuk dan menyebabkan kerusuhan. Dengan sigap, Neja dan Yang Jian menyelamatkan para pekerja dari balok kayu yang jatuh. Melihat kemampuan luar biasa mereka, Yin Jiao membawa ketiganya menghadap Yin Zhou, berharap mereka dapat membantu menghindari kutukan. Sementara itu, seorang alkemis bernama Seng Gongbao menemui raja untuk memamerkan kemampuannya memisahkan kepala dari tubuh tanpa menyebabkan kematian. Ia percaya teknik ini dapat membantu Yin Zhou menjalani ritual pembakaran diri. Namun, ilmu tersebut membutuhkan ribuan tahun latihan, waktu yang tidak dimiliki oleh Yin Zhou. Tak lama kemudian, Yin Jiao membawa Jiang Jia, Neja, dan Yang Jian untuk menyerahkan Feng Shenban yang konon dapat menghapus kutukan. Namun artefak tersebut semakin kuat dengan pengorbanan nyawa manusia, sehingga Yin Zhou berencana membantai lebih banyak orang untuk mendapatkan kekuatan artefak tersebut. Menyadari niat jahat Yin Zhou, Jiang Jia segera mengambil kembali Feng Shenban dan melarikan diri, dibantu oleh Neja dan Yang Jian yang menghalangi pengejaran. Yin Jiao bersama sahabatnya Jiva berhasil menyusul Jiang Jia di tengah hutan.
Dalam perebutan tersebut, Jiva mengambil artefak dan agar tidak diperebutkan lagi, ia melemparkannya ke sungai. Jiang Jia segera terjun untuk mengambilnya, tetapi Neja berhasil menyelamatkannya. Di tempat lain, Shen Gongbao menemui gurunya yang berbentuk lautan untuk melaporkan bahwa Feng Xianban telah ditemukan. Sebagai tanggapan, gurunya memberinya mantra baru untuk merebut artefak tersebut. Sementara itu, Adipati Barat Ji Chang sedang dalam perjalanan ke kerajaan untuk menghadiri penyambutan raja baru. Di tengah perjalanan, ia menemukan bayi siluman berkulit hijau. Karena rasa iba, Ji Chang memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Neja memperingatkan Ji Chang untuk membunuh bayi itu sebelum tumbuh menjadi ancaman yang lebih besar. Namun Ji Chang tetap bersikeras untuk merawat bayi tersebut karena ia meyakini bahwa sifat seseorang baik atau jahat bergantung pada bagaimana ia dididik. Jiang Jia kemudian menyarankan agar bayi siluman itu dibawa ke Kunlun untuk dibesarkan. Ji Chang akhirnya setuju dengan saran tersebut dan menamai bayi itu Lei Zhenji. Tak lama setelahnya, Ji Chang diam-diam mengadakan pertemuan rahasia dengan 3 adipati dari wilayah timur, selatan, dan utara. Mereka sebenarnya tidak setuju dengan kenaikan tahta Yizhou, terutama karena kutukan mulai muncul di kerajaan seperti merebaknya wabah, air yang berbau busuk, gagal panen di berbagai wilayah, serta meningkatnya angka kematian bayi baru lahir. Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh Jipa. Merasa dihianati, Jipa marah dan menganggap para adipati telah berkhianat kepada Raja Yizhou. Ia pun membawa pasukan untuk menangkap mereka dan membawanya ke hadapan raja, meskipun Ji Chang adalah ayah kandungnya sendiri. Di istana, Raja Yizhou memerintahkan keempat resimen untuk mengeksekusi ayah mereka masing-masing dengan alasan pengkhianatan. Sebagai imbalannya, mereka akan mewarisi kedudukan ayah mereka sebagai adipati. Chong Yingbiao, putra dari Adipati Utara, tanpa ragu membunuh ayahnya dan langsung menggantikannya sebagai Adipati Utara. Sementara itu, putra Adipati Selatan menolak perintah tersebut dan justru menyerang Yizhou. Namun Yizhou dengan kejam membunuhnya bersama sang Adipati Selatan. Adipati Timur memilih menusuk dirinya sendiri menggunakan pedang putranya Jiang Wenhua agar putranya tetap hidup. Ketika giliran Jiva, ia dengan cerdik berargumen bahwa Ji Chang harus bertanggung jawab atas pengkhianatan para adipati lainnya sehingga eksekusi ditunda dan Ji Chang hanya dipenjara sementara waktu. 营山捕获了4大叛贼，有功，把姬昌押入地牢。 Pada malam harinya, saat Yizhou dan permaisuri sudah di tengah berendam, Ratu Jiang datang memohon agar Yizhou membunuhnya saja. Ia berharap kematiannya dapat menyadarkan raja atas perbuatannya. Namun, Sudaji yang kini menjadi permaisuri favorit raja menghentikan aksi tersebut dan menyuruhnya untuk menikmati hidup. Dalam kesempatan itu, Ratu Jiang mencoba membunuh Sudaji, tetapi serangannya berhasil dibalikan dan ia sendiri yang akhirnya terbunuh. Yin Jiao yang mengetahui kematian ibunya berusaha membunuh Sudaji. Namun, ia menemukan bahwa rubah putih yang pernah dilihatnya sebenarnya adalah Sudaji. Dalam pertarungan, pedang Yin Jiao hampir mengenai Yizhou yang akhirnya percaya bahwa putranya ingin membunuhnya. Yizhou pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Yin Jiao. Dalam
dalam keadaan terdesak, Jipa membantu Yin Zhao melarikan diri. Keesokan harinya, Chong Yingbiao menantang Jiva dalam duel karena mengira Jipa menyembunyikan Yin Zhao. Namun pertarungan terhenti saat Bo Yikao, kakak Jipa, muncul membantu adiknya. Pada malam harinya, setelah menampilkan tarian sakral, Sudaji menyaksikan Bo Yikao memohon kepada Yishao untuk membebaskan Jichang. Sebagai bentuk pengorbanan, Bo Yikao bersedia dieksekusi menggantikan ayahnya. Yishao menerima permohonan tersebut dan setelah dieksekusi, daging Bo Yikao diolah menjadi hidangan yang kemudian disajikan kepada Jichang. Jichang yang tidak mengetahui kebenaran di balik hidangan tersebut menikmatinya hingga akhirnya Yishao mengungkapkan bahwa makanan itu terbuat dari daging putranya. Mengetahui hal itu, Jichang shock dan mengamuk. Sementara itu, Yin Zhao bersembunyi di kediaman pendeta agung Bigan. Jiang Jia juga menyelinap ke tempat Bigan tetapi tertangkap oleh Jipa. Di sana Jiang Jia mengungkapkan kejahatan Yishao. Meskipun demikian, Yin Zhao masih percaya bahwa ayahnya hanya dikendalikan oleh siluman rubah. Akhirnya mereka bekerja sama untuk mengungkapkan kebenaran tentang Sudaji. Keesokan harinya, saat Yishao dan Sudaji melakukan upacara leluhur, Bigan mengungkapkan bahwa Sudaji adalah siluman rubah dan mencoba membunuhnya. Namun aksinya dihentikan oleh Yishao yang sudah terpengaruh sepenuhnya oleh Sudaji. Sebagai upaya terakhir, Bigan mengorbankan hati ajaibnya untuk dimakan oleh Sudaji dengan harapan bisa mengusir siluman dari tubuhnya. Benar saja, setelah Sudaji memakan hati tersebut, siluman rubah keluar dari tubuhnya. Namun ternyata Yishao sudah mengetahui keberadaan siluman itu dan tidak mempermasalahkannya karena siluman tersebut telah membantunya membuka segel kuno yang dibuat oleh nenek moyangnya. Kematian Raja Yi sebelumnya juga ternyata merupakan ulah siluman rubah. Bigan terkejut dengan pernyataan Yishao dan yakin bahwa dinasti Shang akan hancur. Sementara itu, Yin Zhao yang kecewa terhadap ayahnya mencoba menyerangnya tetapi gagal dan akhirnya ditangkap. Siluman rubah kembali memasuki tubuh Sudaji. Yishao kemudian memerintahkan Jiva untuk membunuh Jichang. Sebagai imbalannya, Jiva akan diangkat sebagai putra mahkota dinasti Shang. Dan keesokan harinya menyerahkan sebuah bungkusan yang menyerupai kepala terpenggal. Sementara itu, Yin Zhao dijadwalkan dieksekusi di hadapan umum. Namun saat eksekusi hendak dilakukan, Jiva tiba-tiba menyerang Yishao dan para resimen pengikutnya, memimpin pemberontakan untuk menyelamatkan Yin Zhao. Saat Yishao membuka bungkusan itu, ternyata isinya bukan kepala Jichang, melainkan hanya tanah. Di tengah kekacauan, Chong Yingbiao yang haus kekuasaan dan setia pada Yishao tanpa ragu memenggal kepala Yin Zhao. Tak lama kemudian, Neja dan Yang Jian muncul membawa kepala dan tubuh Yin Zhao ke Kunlun untuk diselamatkan. Sementara itu, Jipa masih terlibat duel sengit dengan Yishao hingga akhirnya berhasil menusuknya dan menjatuhkannya ke dalam drum. Setelah itu, Jiva melarikan diri bersama Jiang Jia dan beberapa resimen lainnya.
Di sisi lainnya, Ji Chang yang masih hidup melarikan diri dengan kudanya, tetapi dihadang oleh pasukan Shang. Tiba-tiba benda aneh berwarna hijau jatuh dari langit yang ternyata adalah Lei Zhenji, bayi siluman hijau yang pernah diselamatkan Ji Chang. Kini giliran Lei Zhenji menyelamatkan Ji Chang dan membawanya kembali ke kota Shiki. Sementara itu, Shen Gongbao memisahkan jiwanya ke dua patung Toti dan menggunakannya untuk mengejar Jipa serta pasukannya. Dalam pelariannya, Jipa menyadari bahwa patung-patung tersebut mengejar Jiang Jia yang membawa Peng Shenban. Oleh karena itu, Jipa menukar pakaian mereka untuk mengalihkan perhatian patung-patung tersebut. Dengan kecerdasannya, Jipa menjebak patung pertama di hutan. Dan memancing patung kedua ke air terjun Hukou, lalu menembakkan panah ke matanya sebelum akhirnya terjun ke sungai. Di sisi lainnya, Sudaji menyadari bahwa Yishou telah tewas. Ia kemudian menggunakan kekuatan siluman rubahnya untuk menghidupkan kembali Yishou, dan ternyata usahanya berhasil. Sementara itu, Jiang Jia yang tengah memancing dikejutkan oleh segerombolan gagak yang dikirim oleh Shen Gongbao. Pada saat yang sama, Wen Zhong, penasihat agung dinasti Shang yang telah berperang selama 10 tahun, akhirnya kembali ke ibu kota bersama para jenderalnya, termasuk 4 siluman raksasa. Dan cerita pun bersambung pada video selanjutnya.